Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita boleh memperingati Jumat Agung. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, kalau kita boleh ada hari ini, semua hanya oleh karena karya dan kemurahan Tuhan atas hidup setiap kita. Apa bukti bahwa kasih-Nya melebihi segala-galanya atas hidup kita dan menjadikan kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini? Buktinya adalah ketika dia lahir di sebuah kandang yang begitu hina. Ketika dia dewasa, dia berkata, serigala punya lubang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dan di akhir dari hidupnya, dia tergantung antara langit dan bumi. Untuk apa dia lakukan semua ini? Untuk siapa dia melakukan semua ini? Hanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu sebabnya di hadapan Tuhan saat ini, mari dengan sungguh hati kita sama-sama mau katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih ya Tuhan atas kesetiaan-Mu bagi hidup setiap kami.
Kesetiaan-Mu itulah yang membuat Engkau tetap tinggal di kayu salib itu. Seharusnya Engkau mampu untuk turun dari kayu salib itu. Tetapi Engkau memilih untuk tetap tinggal di kayu salib. Sampai Engkau berkata, sudah selesai. Itu sebabnya saat ini Tuhan, ingatkan setiap kami. Kalau kami boleh ada hari ini, semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Dan biarlah hidup yang telah Engkau hidupi ini boleh kami letakkan di mezbah-Mu ya Tuhan. Dan inilah doa kami di hadapan-Mu. Jadilah pada kami hanya seperti yang Engkau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama dengan iman kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ini doa kami, ini rindu kami,
memberikan hidup kami hanya bagimu Tuhan. Terima kasih atas kasih setia, kasih karuniamu. Terima kasih. Terima kasih. Bantu setiap kami Tuhan, untuk kami boleh selalu ingat menjaga setiap pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami sebagai penghargaan kami atas pengorbanan-Mu bagi hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Adakah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang menanggung beban dosa yang begitu besar, sehingga kita merasa itu tidak mungkin bisa diampuni. Biarlah saat ini kita boleh merasakan Tuhan Yesus sedang meletakkan tangan yang berlubang paku di pundak kita, dan mendengar Dia berkata, dosamu sudah diampuni. Terima kasih ya Tuhan atas karya pengampunan-Mu bagi hidup setiap kami. Terima kasih Engkau rela menderita ganti kami dan menebus dosa kami. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, Dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah disalib. Dia memilih disalib,
salib bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Tentara Romawi tidak melakukannya sendiri, tetapi kitalah yang telah membantunya, memukulkan palu dan memakunya di kayu salib itu. Karena semua itu terjadi oleh karena dosa-dosa kita. Ketika tangan-tangan manusia memegang tangan ilahi itu pada kayu salib itu, bukan tangan para serdadu yang memegangnya kuat-kuat, tetapi tangan Allah sendiri yang memegangnya. Tangan yang telah membentuk lautan, tangan yang telah menciptakan gunung-gunung, tangan yang telah menciptakan fajar dan mengukir awan, dan tangan yang sama itu juga yang telah merancangkan rencana besar ini bagi setiap kita. Mari sekali lagi sama-sama di hadapan Tuhan kita mau katakan, jalan via dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Jalan via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia memilih untuk memikul dosa-dosa kita daripada melihat ketidakberdayaan kita. Dia memilih untuk menjalaninya, dan ini tidak mudah. Namun inilah kasih yang sesungguhnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Mahkota duri di kepalamu,
menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, pulihkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Bagi manusia, Bapak Ibu Saudara, kematian adalah sesuatu yang mengerikan dan merupakan akhir dari segala-galanya. Namun bagi Tuhan Yesus, kematian adalah bagian dari rencana Allah atas hidup setiap kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang sudah ditebus. Dan biarlah kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas karya pengorbanannya. Sebab seharusnya kita yang menanggung semuanya itu. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia tanggung semuanya demi menebus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Biarlah mulai hari ini, pikiran, perkataan, perbuatan, bahkan rancangan hati kita boleh selalu menyenangkan hatinya. Mari sekali lagi dengan rasa syukur, sama-sama kita mau katakan, mahkota duri di kepalamu, menebus pikiranku. Tanganmu yang lubang paku, menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu, selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih untuk naik ke kayu salib itu bagi kami. Pengorbanan-Mu,
selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salibmu. Mari dengan segenap syukur katakan, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar. Terima kasih. Mari berhenti minta-minta sama Tuhan. Kesampingkan daftar permintaan yang lain. Terlalu sering kita datang hanya untuk meminta-minta. Saat ini biarlah kita hanya datang untuk berterima kasih kepada Tuhan. Naikkan syukur dan terima kasih-Mu kepada Tuhan. Karena apa yang Dia sudah berikan bagi kita lebih dari hidup kita ini sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, atas pengorbanan-Mu. Kami senang Tuhan di hadirat-Mu, karena hadirat-Mu selalu memberi kekuatan yang baru, mengangkat beban-beban di hati kami, dan mendekatkan kami dengan Engkau secara pribadi. Berhadiratlah selalu saat ini, sucikan dan urapi kami semua yang beribadat pasca Jumat Agung. Tuhan Yesus, Engkau tolong kami untuk terima sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita membaca firman Tuhan pada peringatan ibadah raya Jumat Agung pagi hari ini. Temanya adalah korban pendamaian. Korban pendamaian. Kita bisa baca Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Roma pasal 3 ayat yang ke-25 sampai 26 saja. Firman Tuhan berkata, Kristus Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan
keadilannya, karena Allah telah membiarkan dosa-dosa manusia yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa Allah benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Mari saudara kita renungkan ini. Di dalam Roma pasal 3 ayat 25 sampai 26 ini, intinya adalah korban Yesus yang disalib. Ini benar-benar satu fakta kebenaran dari kitab suci. Dan ini fakta sejarah bahwa Yesus telah berkorban di atas kayu salibnya untuk kita semua pada jam-jam seperti ini. Pada saat dan hari di mana Jumat dia disalibkan sampai mati, lalu bangkit pada hari Minggu, hari yang ketiga setelah penyaliban itu. Inilah inti dari korban pendamaian di dalam darah Yesus Kristus. Kalau kita membaca surat Kolose, di dalam surat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20, kita menemukan saudara, surat Kolose pasal pertama ayat yang ke-20, Kolose pasal pertama ayat yang ke-20, dan oleh dialah Allah mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi benar dari kedua ayat ini saja, masih banyak ayat yang lain. Kita mau merenungkan pasca Jumat Agung tentang korban pendamaian. Perlu disadari, Yesus bukan menjadi korban oleh amukan masa pada saat ribuan tahun yang lalu, di mana orang-orang Yahudi yang dipimpin oleh imam-imam, di mana pemerintahan kekaisaran Romawi dengan kejam menyalibkan dia. Dia bukan menjadi korban situasi, tetapi Yesus dengan rela dia mengorbankan dirinya atas kehendak Allah, atas kasihnya Allah, atas rencananya Allah. Ini yang harus dipahami. Dan dia berkuasa menyerahkan nyawanya, dia juga berkuasa mengambil kembali nyawanya. Itu dibuktikan nanti dalam kebangkitannya di hari ketiga, yaitu hari Minggu. Nah, jadi dari dua ayat ini kita melihat korban pendamaian yang di dalam perjanjian lama sudah disimbolkan oleh korban darah binatang, mulai dari darah Habil, ya mulai dari darah binatang di Taman Eden untuk Adam dan Hawa. Di dalam kitab Taurat dijelaskan korban-korban darah binatang. Tetapi dalam surat Ibrani, Rasul Paulus mengatakan, apa mungkin darah binatang bisa menghapus dosa? Ini secara logika dan secara kebenarannya tidak mungkin.
Bagaimana binatang, makhluk ciptaan yang lebih rendah dari manusia, darahnya bisa menghapus dosa-dosa umat manusia di dunia ini. Itu simbolik dari darah Kristus Yesus, anak domba Allah. Itu sebutan gelarnya. Jadi kita melihat, saudaraku, dari ayat-ayat tadi, korban pendamaian oleh darah Yesus Kristus itu menjelaskan soal penggenapan janji Allah. Penggenapan janji Allah yang sudah diramalkan, dinubuatkan, dijanjikan di dalam perjanjian lama ribuan tahun. Kemudian Allah benar-benar menggenapi janjinya. Karena kalau dia sudah berjanji, dia itu setia, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Selain itu kita melihat dari ayat-ayat firman Tuhan tadi tentang korban pendamaian, ini menunjukkan bukan saja soal janji Allah, tetapi soal kasihnya Allah. Allah mengasihi. Dosa harus dihukum. Rom pasal 3 ayat 23. Semua manusia sama saja sudah berdosa. Allah menyatakan keadilannya harus menghukum dosa manusia. Tetapi hukuman itu ditimpakan dalam Yesus Kristus. Supaya keadilan Allah, dosa harus dihukum, itu tergenapi. Sehingga Allah dibenarkan, tidak bisa dituduh tidak adil. Tapi sekaligus melalui korban darah Yesus, kasihnya Allah dinyatakan. Bukan manusia yang harus dikorbankan, bukan umat manusia yang harus mati-matian berusaha korban sendiri supaya dapat mencari keampunan dosa. Tetapi Allah menyatakan kasihnya melalui korban Yesus. Bahkan di balik semua pengorbanan darah Yesus yang disebut korban pendamaian ini, di dalamnya ada rencana Allah yang kekal. Jadi ada 3 sebagai pembuka ini. Korban pendamaian darah Yesus menggenapkan perjanjian Allah yang terbesar itu. Menyatakan kasih Allah sehingga ia tidak dapat dituduh hanya menghukum, hanya mengadili, tapi dia mengasihi umat manusia, mengasihi saudara dan saya juga saat ini. Dan di balik keadilan dan kasihnya itu, dia punya rencana yang amat besar dalam korban pendamaian darah Yesus Kristus. Mari kita melihat apa rencana Allah di balik korban pendamaian darah Yesus ini. Yang pertama, coba kita ingat. Yang pertama, 1 Yahya pasal yang kedua. Suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Dan ia adalah pendamaian, yang dimaksud ia Yesus. Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Nah, ini perhatikan. Korban Yesus itu jangkauannya, kemampuannya menyelesaikan dosa umat manusia seluruh dunia. Tetapi efektifnya
dampak hasilnya hanya dialami, hanya diterima oleh orang-orang yang mau percaya kepada Yesus, yang mau membuka hatinya, yang mau mengikut Yesus. Jadi dibedakan kemampuan korban pendamaian darah Yesus ini mampu mengangkut, menyelesaikan dosa seluruh dunia. Tetapi hasilnya jadi dirasakan, hasilnya itu benar-benar dialami hanya oleh orang-orang yang mau percaya Yesus, yang menolak juru selamat penebus dosa ini. Maka manfaat korban pendamaian oleh darah Yesus ini tidak bisa didapat. Karena itu kitab suci berkata, percayalah engkau akan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi poin yang pertama ini, korban pendamaian darah Yesus mempunyai rencana Allah, yaitu kita manusia baik dengan Allah. Kita tidak lagi berseteru, kita tidak lagi bermusuhan dengan Allah, tetapi kita menjadi keluarga Allah karena didamaikan. Kita masuk dalam habitat, kita masuk dalam keluarga Allah bersama para serafim dan malaikat di sorga. Ini yang dimaksud kita menjadi anak-anak Allah. Ini yang dimaksud kita menjadi umatnya daripada Tuhan Allah. Artinya saudaraku, kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus oleh dosa Adam dan Hawa, dipulihkan, diselesaikan secara sah, secara nyata oleh darah Yesus, sehingga kita tidak lagi dihukum dalam kekekalan di neraka, tapi kita sudah diselamatkan. Paulus dalam Rom 8 ayat 1, sekarang tidak ada lagi hukuman bagi orang yang di dalam Yesus Kristus. Karena sudah didamaikan, dosanya sudah ditebus, hubungan dipulihkan. Apa yang didapat? Hal seperti ini. Apa yang didapat? Keselamatan. Karena dosa sudah diampuni oleh penebusan. Kita mendapatkan kedamaian dari Allah. Yang intinya damai sejahtera dari Allah itu intinya adalah meskipun, bukan karena. Ada orang merasa hatinya damai karena hidupnya nggak ada gangguan, hidupnya nggak ada cobaan, lancar-lancar, semua seperti yang diharapkan, semua berjalan dengan baik, hidupnya berlimpah-limpah, sehingga dia merasa senang. Tapi begitu situasinya berbeda, ada kesusahan, kesulitan, cobaan, maka dia tidak memiliki damai. Ini sebenarnya yang dimaksud dengan kesenangan. Kesenangan itu beda dengan damai sukacita di dalam Tuhan. Kalau kesenangan itu hasil respon dari jiwa kita. Misalkan, saudara menginginkan usaha saudara itu mendapatkan penghasilan yang berlimpah, lalu itu terpenuhi, terwujud, saudara akan merasa senang.
Saudara bisa berlibur, saudara bisa sembuh, tidak sakit-sakitan, tidak ada masalah dalam kehidupanmu pribadi, keluarga maupun pekerjaan. Saudara merasa senang, bangun tidur senang. Saudara menjalani hidup itu merasa senang. Itu kadang-kadang dianggap bahagia. Tapi begitu situasinya berubah, maka kesenangan itu akan hilang. Dalam sekejap hilang. Jadi kesenangan itu berada di alam jiwa, perasaan, pikiran, ya, keinginan kita. Itu sebab cirinya karena sukses, karena lancar, karena seperti yang ku harapkan, yang ku minta, yang ku doakan, kita berkata puji Tuhan, senang. Tapi yang dimaksud orang yang mendapatkan hubungan kembali dengan Allah dipulihkan, dosanya disucikan, hidupnya diperdamaikan dengan Allah, dia mendapat bukan cuma keselamatan, hidup kekal masuk kerajaan surga, tetapi dia mendapatkan kedamaian dan sukacita yang cirinya walaupun keadaan menjepit, walaupun keadaan menekan, menyusahkan, seperti yang tidak kita harapkan, damai dari Tuhan itu, sukacita dari Roh Kudus itu tidak dipengaruhi karena, tapi meskipun. Itu sebab Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, dia berkata, damai sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu, tidak seperti yang diberi oleh dunia. Itu sebab dalam kitab Habakuk, dia dikatakan, sekalipun pohon ara, pohon anggur tidak berbuah, lembu, sapi di kandang tidak menghasilkan, aku bersukacita di dalam Allah penyelamatku. Hebat saudara. Jadi ada suatu fasilitas yang dimiliki oleh orang-orang Kristen yang benar-benar hidupnya sudah diperdamaikan. Hubungannya dengan Allah dipulihkan oleh korban pendamaian darah Yesus. Ini yang pertama saudaraku. Ya, yang kedua, kita dilayakkan bersekutu dengan Allah. Beda. Hubungan dan persekutuan itu beda. Kalau hubungan dipulihkan itu sekali untuk selamanya. Tapi kalau persekutuan itu sesuatu yang sifatnya bisa putus nyambung. Misalkan saya beri contoh begini. Kalau seorang ayah atau ibu punya anak, begitu dia punya anak, dari kecil sampai besar, anak itu punya hubungan darah. Biar dia tinggal jauh di luar negeri, di luar kota, atau dia terpisah dari orang tuanya karena kondisi-kondisi, atau dia kehidupannya jahat, maunya sendiri, terpengaruh pergaulan jahat, lalu dia pergi dari orang tuanya, maka anak ini tetap hubungannya tidak bisa hilang. Anak sopo iku yo. Anak itu hubungan tetap. Tapi begitu anak itu pergi jauh dari orang tuanya, karena nggak kerasan, karena terpengaruh teman-temannya, atau karena studi, atau karena pekerjaan dia pindah jauh di luar kota, maka persekutuan dengan orang tuanya tidak bisa lagi. Dia nggak lihat, dia nggak bisa dekat ketemu, bersalaman, berpelukan, berdampingan, nggak bisa. Karena dibatasi oleh jarak. Persekutuannya
jadi renggang. Persekutuannya jadi terbatas dan terhambat. Begitu juga di poin kedua, darah Yesus, korban pendamaiannya di kayu salib ini melayakkan kita bersekutu dengan Allah. Apa artinya ini sih yang dimaksud? Kita menikmati penyertaan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Setiap saat kita dilayakkan satu suasana surgawi, suasana ilahi yang bisa dinikmati. Itu yang kata Daud, seorang raja yang menjadi penyembah Tuhan. Dia berkata, alangkah baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan nikmatilah. Ini bukan hanya berbicara tentang berkat-berkat yang mengubah nasib kita. Ini hanya bukan berbicara soal perlindungan dari berbagai macam keadaan yang menakutkan, yang membahayakan umat Tuhan. Tetapi ini juga berbicara tentang bagaimana di dalam rohnya Daud itu, rohnya orang-orang yang sudah diperdamaikan oleh darah pendamaian Yesus Kristus itu, dia bisa menikmati di dalam rohnya suasana surga, hadirat Allah setiap saat, setiap waktu. Ini fasilitas yang tidak dipunyai oleh dunia. Dia disertai Tuhan dimanapun ia berada. Itu sebab Yesus berjanji di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Penyertaan Tuhan ini bukan sekedar janji, tapi dialami, dirasakan, dinikmati. Bila persekutuan kita dengan Tuhan erat, dekat, akrab. Ini harus dibina, ini harus ditingkatkan melalui ibadah Jumat Agung ini. Kita diingatkan, Yesus oleh pengorbanannya di kayu salib sudah membuka hubungan selamanya kita dengan Allah di sorga, dengan dirinya sendiri yang sesungguhnya dia itu satu dengan Allah. Tetapi juga memberi kita fasilitas untuk bersekutu dengan dia di mana saja, dalam keadaan apa saja. Hadiratnya menyertai kita, melindungi, menolong kita, membebaskan kita, memberi damai sejahtera, memberi kemenangan. Ini fasilitas yang luar biasa. Hadirat Tuhan di dalam hidup orang-orang percaya. Akhir-akhir ini banyak, saudaraku, kita telah melupakan hadirat Allah. Kita telah menjauh dari hadirat Allah, sehingga kita dilemahkan. Kita menjadi takut. Kita menjadi bingung. Kita menjadi tawar hati. Kita menjadi kalah dengan kondisi-kondisi yang menyerang, mencobai hidup kita di masa-masa yang sulit ini. Sekali lagi, korban pendamaian darah Yesus membuat kita bersekutu dengan hadirat Tuhan. Yang ketiga, dengan cepat saya jelaskan, ya, menyalurkan hadirat Tuhan itu 2 Korintus. Kalau kita membaca surat 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, kita baca ayat yang ke-18. Saudara di rumah bisa membuka ayat ini.
Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya sendiri dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Yang dimaksud kami ini rasul-rasul dan semua pengikut Kristus, jemaatnya, anak-anak Tuhan. Jadi yang ketiga, rencana Allah dalam pendamaian itu, saudaraku, membawa kita pada satu kesempatan yang begitu indah, begitu mulia. Apa? Kita disuruh menyalurkan hadirat Allah dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan hikmat-Nya. Nah, itu sebab di dalam suratan Timotius, kalau saudara membaca suratan Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus, bapak rohaninya, bangkitkanlah karunia Allah di dalammu. Nah, ini artinya kita menjadi orang Kristen, jangan lupa, jangan menjadi malas, jangan menjadi lemah terus, jangan menjadi diam, jangan kita tidak proaktif. Kita sekarang bukan cuma memiliki hadirat Allah, penyertaan Allah, tetapi kita dipercayakan untuk menyalurkan. Kita menjadi pembawa kabar pendamaian, kabar kelepasan, kabar penyelamatan, kabar penyembuhan, kabar pertolongan. Ayo, nah ini kalau tidak dipraktekkan, itu menjadi stagnan di dalam diri kita. Itu tidak bisa tersalur. Ya, misalkan saudara punya tenaga saudara itu, tapi saudara tidak mau mengangkat sesuatu, maka tenaga saudara itu hanya diam di dalam dirimu, di dalam tubuhmu, tidak bisa tersalur. Tapi kalau saudara yang punya tenaga, saudara mau mengangkat kursi, apalagi bersama-sama, saudara mau menyalurkan tenagamu itu, maka tenagamu itu akan menjadi aktif. Tapi kalau orang tiduran saja, tiduran malas, tenaganya dibiarkan mengendap, itu bisa menjadi penyakit. Tapi kalau disalurkan, tenaga itu bisa bermanfaat, bisa untuk mencari uang, bisa untuk membantu istri, membantu suami, untuk merawat anak, untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berguna, untuk melayani. Nah, di akhir zaman ini Tuhan memanggil kita supaya orang Kristen praktekkan, salurkan kuasa Allah, hadirat Allah ini. Ini sebuah kesempatan yang istimewa karena kita sudah menerima korban pendamaian oleh darah Yesus, sehingga hadirat Allah, kuasa Allah dan kasih Allah serta hikmat Allah itu bisa menyalur melalui hidup kita. Yang penting di sini, anak-anak Tuhan mau praktek, doakan orang, injili orang, nasihati orang, bantulah orang dengan kasih, kuasa dan hikmat Allah. Kalau saudara dan saya menyalurkan itu, maka energi ilahi itu, kuasa, kasih dan hikmat Allah itu makin hidup di dalam kita, makin mengalir. Banyak jiwa bisa dipanen, banyak orang bisa ditolong oleh orang-orang Kristen. Bukan hanya dengan duitnya, tetapi dengan kasih dari Tuhan, dengan kuasa dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan. Mari kita sadari melalui ibadah Jumat Agung ini, saudara dan saya jadi penyalur-penyalur kuasa Allah, hadirat Allah
Ini yang dinamakan hidup itu menjadi berkat. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, korban pendamaian oleh darah Yesus di dalam Keluaran pasal 25, kitab Keluaran pasal 25 dikatakan supaya ada tutup pendamaian di peti perjanjian itu. Saya ringkas. Ada tutup peti perjanjian, di situ disebut tutup pendamaian. Artinya di atas tutup itu ada 7 percikan darah binatang itu sebagai simbol bahwa tutup peti perjanjian, korban darah Yesus sudah diterima sampai ke sorga. Selesailah semua karya penebusannya. Nah, ini mempunyai makna kita akan memerintah bersama Kristus. Kita akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaan damainya kelak, yang disebut 1000 tahun damai di bumi. Kita akan memerintah bersama Kristus. Haleluya. Jadi korban pendamaian darah Yesus ini bukan cuma kita diberi kesempatan yang begitu mulia, begitu menakjubkan untuk menjadi penyalur kasih kuasa Tuhan, hikmat berkat Tuhan. Tetapi kita diberi janji, satu kali kita akan ikut memerintah bersama Kristus. Di bumi yang rusak ini akan disempurnakan, akan diubahkan. Kita anak-anak Tuhan akan memerintah bersama Dia 1000 tahun damai dengan satu kondisi yang sangat istimewa, menakjubkan. Sehingga dari 4 poin ini, saudara ingat-ingat, berarti yang pertama, darah pendamaian Yesus itu mendamaikan dengan kita dengan Allah. Dosa-dosa kita telah ditebusnya. Ini berarti Yesus buat saya. Yesus buat saya itu sebabnya kita buka hati, terima Yesus. Diterima dengan iman. Yesus buat saya. Tapi yang kedua tadi, kita dilayakkan bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita menikmati hadirat Tuhan, bukan cuma keselamatan saja. Kita menikmati juga penyertaan Tuhan. Ini punya arti Yesus di dalam saya. Bukan cuma buat saya. Dia mati menyelamatkan dosa-dosaku, tapi poin kedua tadi punya kesimpulan, Yesus sekarang di dalam saya. Saya dilayakkan untuk menerima fasilitas penyertaannya, hadiratnya yang luar biasa itu dalam dunia yang fana ini. Di poin ketiga, kita melihat kesimpulannya, kita dipercayakan untuk memberitakan, untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian, kata 2 Korintus 5 tadi. Itu artinya Yesus melalui saya. Bukan cuma Yesus buat saya, bukan cuma Yesus di dalam saya, tapi yang ketiga ini Yesus melalui saya. Oh, kita menyalurkan hadirat Allah. Baru puncaknya, yang keempat tadi kesimpulannya, kita akan memerintah bersama Kristus nanti di bumi 1000 tahun damai. Itu punya arti Yesus di depan saya. Coba diingat, Yesus buat saya. Yesus di dalam saya. Yesus melalui hidup saya mengalir keluar. Yesus di depan saya memberikan pengharapan yang agung supaya kita ambil bagian dalam kemuliaannya, dalam pemerintahannya yang akan datang. Itu sebab terimalah Yesus bagi yang belum terima Yesus. Itu sebab saudara yang sudah jadi anak Tuhan, setialah, hiduplah dekat bersekutu dengan Tuhan. Praktekkan
hadirat Allah untuk menolong orang lain dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kiranya Tuhan membelas kasihani kita. Kiranya kita diingatkan kasih-Nya Allah, janjinya Allah, rencananya Allah di dalam pengorbanan pendamaian darah Yesus Kristus. Kita berdiri semua bersama-sama. Ayo kita pujikan satu nyanyian. Kasih Yesus indah dalam hidupku, memenuhi hati dan jiwaku. Mari kita puji sama-sama. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menjamah hatiku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Ayo sama-sama pujikan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus mengubah hidupku, dalam kasih-Nya ku merasa teduh. Saudara doa, musik akan menyanyikan. Ayo saya akan mendoakan saudara yang saat ini ada yang sakit, ada yang susah, ada yang kehidupannya mundur dari Tuhan, yang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Pada pagi hari ini Jumat Agung, darah-Nya menetes dari kayu salib-Nya di bumi yang berdosa ini, untuk mendamaikan saudara, memulihkan hubungan saudara dengan Allah yang di surga, untuk membawa persatuan, hadirat-Nya, keselamatan, damai sejahtera, kesembuhannya. Pagi hari ini angkat doamu, buka hatimu. Di mana bagian yang sakit, jamah dengan tanganmu, praktekkan janji Tuhan, ya dan amin. Hadirat-Nya ada saat ini. Ya Tuhan, Engkau lihat hati-hati yang berdoa, yang beriman, tangan-tangan yang menjamah di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah-Mu, Engkau menyucikan, mengampuni dosa. Engkau sembuhkan. Dalam nama Yesus, sesuatu terjadi Tuhan. Engkau angkat kutuk-kutuk. Engkau jadikan berkat rohani dan jasmani. Pertolongan-Mu Engkau nyatakan dalam tiap kehidupan. Dan pakailah jemaat-Mu untuk menyalurkan hadirat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Banyak jiwa membutuhkan pertolongan melalui anak-anak Tuhan. Banyak jeritan kehidupan, pakai hidup kami Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, urapan yang baru, hadirat Allah bekerja dalam hidupmu, menjadikan kamu penyalur-penyalur kasih Allah, kuasa Allah, hikmat Allah dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak sama lagi mulai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk korban pendamaian-Mu. Segala hormat puji bagi Tuhan. Bekerjalah terus ya Roh Kudus dalam hidup kami yang sedang merayakan
merenungkan, mengimani korban pendamaian darah Yesus di kayu salibnya melalui ibadah Jumat Agung ini. Puji Tuhan, glory, haleluya. Sekarang bersyukur, imani, percaya di dalam anugerah Allah Bapa yang kekal itu, merahmati hidup saudara di dalam persekutuan korban Sang Putra Yesus penebus juru selamat, dan persekutuan Tuhan Allah Roh El Kudus yang mengalirkan kasih, kuasa Allah dan hikmat Allah yang menyertai engkau dan memakai hidupmu untuk jadi berkat. Engkau diberkati saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.